Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwa Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kana min qabl lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadiruna usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada hati-hati yang tidak ikhlas, pada hati-hati yang tidak beriman, pada hati-hati yang kufur, kata syukur itu jauh dari lisan dan hati kita. Berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allah dan para malaikatnya berikrar mengucapkan bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sosok terindah dari kalangan manusia, yang mengantarkan manusia-manusia sesudahnya untuk bisa merasakan indahnya Islam dan indahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib, saya tidak lupa mengingatkan takwa kepada diri pribadi kami dan kepada kita sekalian, kepada jamaah sekalian, untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sejatinya takwa, dengan sejatinya iman. Dan jangan kita berani-berani meninggalkan alam dunia ini kecuali kita telah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah kali ini kita coba mengangkat sebuah informasi Allah di dalam Al-Quran yang telah dituliskan, yang telah direkam di dalam Al-Quran surah ke-62 ayat kedua, yaitu Quran surat Al-Jum'ah, sesuai dengan namanya. Al-Jum'ah berarti hari Jumat. Dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Allah ingin menginformasikan kepada kita, dialah Allah yang mengutus di antara orang-orang yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang mengajarkan kepada mereka ayat-ayatnya, kemudian mensucikan mereka
dan kemudian mengajarkan kepada mereka dengan al-hikmah, sekalipun mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Hadirin, Allah memulai kalimat ini, kalam ini dengan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah dialah Allah, dialah Tuhan yang telah mengutus di antara orang-orang yang buta huruf. Kata al-ummiyin ini adalah orang-orang yang buta huruf atau tidak pandai membaca dan menulis. Hal ini ingin menegaskan kondisi bangsa Arab dalam keadaan yang bodoh, yang tidak pandai membaca dan menulis, yaitu mereka yang buta huruf untuk memahami setiap tanda-tanda kebesaran Tuhan, setiap tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam kitabnya Zubdatul Tafsir min Fadil Qadir menjelaskan, kata al-ummiyin ini bukan hanya ingin menunjukkan kondisi bangsa Arab yang tidak pandai membaca dan menulis, tetapi ini menegaskan bahwa kondisi bangsa Arab pada saat itu kondisi yang bodoh. Dalam bahasa Arab itu adalah kondisi yang jahil, maka dikenal dengan sistem kejahilian. Maka Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa di tengah-tengah masyarakat yang jahil, di tengah masyarakat orang-orang yang bodoh, maka Allah mengutus salah satu umat yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Kenapa Allah ingin menggambarkan bahwa kondisi bangsa Arab adalah bangsa yang bodoh? Karena dalam semua aspek kehidupan, di dalam semua segi kehidupan, di dalam semua dimensi kehidupan, masyarakat Arab adalah masyarakat yang tertinggal dalam aspek moral, dalam aspek akidah, dalam aspek akhlak dan tingkah laku keseharian. Mari kita lihat dalam catatan sejarah ketika martabat wanita diinjak-injak pada saat itu. Dalam sistem sosial tidak ada mana yang kuat itu yang menang, mana yang memiliki kekuasaan itu yang menindas yang lemah. Kondisi ini coba digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW muncul, hadir dengan mengemban 4 strategi untuk mengembalikan jiwa-jiwa yang bodoh tadi, jiwa-jiwa yang jahil tadi kepada fitrahnya, fitratullah allati fatarnas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah ingin mengembalikan sisi kefitrahan kebaikan manusia dengan 4 misi, 4 strategi Rasulullah SAW. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. 4 misi itu, yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, yaitu misi tilawah. Misi yang kedua adalah wa yuzakkihim, kita sebut dengan misi tazkiyah. Misi yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab, yang kita kenal dengan misi ta'lim. Kemudian wal hikmah, dengan misi al-hikmah. Yang pertama adalah Allah mengajarkan, Rasulullah mengajarkan lewat ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah. Kenapa langkah pertama adalah misi tilawah, dibacakan ayat-ayat Allah? Karena ayat-ayat Allah ini sebagai landasan, ayat-ayat Allah ini sebagai fondasi bagi hati-hati yang buta tadi, bagi hati-hati dan jiwa yang kasar tadi, seperti gambaran masyarakat jahiliyah tadi. Ketika ayat telah dibacakan, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika telah dibacakan Al-Quran, dibacakan fondasi, maka kekuatan hati menjadi tenang, kekuatan hati menjadi penolong bagi hati-hati yang tidak baik tadi. Langkah kedua, setelah dibacakan ayat-ayat Allah, maka strategi kedua adalah tazkiyah. Di dalam bahasa Arab, misi tazkiyah itu adalah pensucian. Ketika hati tadi telah dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian dibersihkan. Mengapa dibersihkan? Ya karena kondisi hati kita adalah kondisi yang fitrah, kondisi yang suci. Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa hati kita ini adalah hati yang fitrah. Kalau hati kita fitrah kemudian rusak, maka kembali dibersihkan bentuk kecintaan Allah kepada kita, agar kita mencicipi begitu nikmatnya, indahnya kenikmatan surga itu. Ketika hati kita
telah bersih, telah suci dengan misi tazkiyah, maka kita langkah yang ketiga adalah misi ta'lim, mengkaji Al-Quran, mentadarus Al-Quran. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, khairukum khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Karena dalam Al-Quran ada tanda-tanda, karena di dalam Al-Quran ada ayat-ayat. Hanya orang yang mengerti tentang tanda-tanda, hanya orang yang memahami tanda-tanda yang mampu sampai kepada tujuan. Maka Rasulullah SAW sampaikan itu, sampaikan kepada kita, ajarkan kepada kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mempelajari Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada perintah akidah, di dalam Al-Quran ada perintah sosial muamalah, dalam Al-Quran ada perintah akhlak, hubungan kita kepada seluruh umat manusia. Dibangun kekuatan itu, bangunan kekuatan kita kepada Allah, bangunan kekuatan kita kepada seluruh umat manusia, dan bangunan kekuatan kita bagaimana berinteraksi dengan alam. Semua teramun di dalam Al-Quran, dijelaskan secara rinci oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya, dan diterjemahkan kembali oleh alim ulama, sehingga kita bisa membaca tafsir sebagai penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan misi yang keempat, strategi keempat, penyampaian yang dilakukan dengan al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Al-hikmah adalah kebijaksanaan. Hikmah adalah kebijaksanaan. Dengan al-hikmah ada ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kebaikan tidak hanya kita dapatkan di dunia, tetapi nantinya akan berkonsekuensi kepada akhirat. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun yang kita lakoni dalam kehidupan ini, ketika hati kita bersih, cahaya Islam akan selalu masuk hanya kepada hati-hati yang suci dan bersih. Tempatnya kedamaian, tempatnya keindahan, dan tempatnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 strategi ini ketika kita mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita menjadi golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan kemudian orang-orang yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Jumat yang mulia ini, indahnya doa akan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menegakkan tangan merupakan bentuk kecintaan kita kepada Allah, dikabulkan segala permintaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan yu'affi madidah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu billahi. Rabbana atina wa'atana wa 'alaika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
فاذكروا الله العلي يذكركم من فضله يؤتيكم على ذكر الله